Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya yakin percaya bahwa Tuhan terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada dan terus merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga terus bersemangat, penuh sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah Natal. Kiranya firman Tuhan ini menjangkau dan memberkati banyak orang. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah yang sudah datang bagi kami umat manusia yang berdosa, yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus kami dengan darah Kristus yang begitu mahal. Bersyukur atas karya agung, karya selamat yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Maka saat ini ya Tuhan, kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau meteraikan firman ini di hati dan pikiran kami. Bahkan firman ini akan terus mendorong kami hidup setia dan takut akan Tuhan. Bahkan kiranya firman ini akan membuat kami bersukacita menyambut dan merayakan Natal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 berkata seperti ini. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal atau kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah, bahwa Allah sangat mengasihi kita umat manusia yang berlumuran dengan dosa, tetapi kasih Allah menjangkau kita. Dia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Tapi karena kasih-Nya yang begitu murni, begitu tulus, Tuhan tidak ingin supaya kita umat-Nya binasa, maka Dia datang menjumpai kita. Allah melawat umat-Nya. Karena itu Natal juga adalah tanda lawatan Allah bagi manusia, bahkan bagi dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari setiap perayaan gereja atau hari-hari raya gereja, maka Natal selalu mendapatkan prioritas. Artinya bahwa ketika orang mempersiapkan Natal, itu jauh hari sebelumnya sudah disiapkan. Bahkan persiapan Natal itu sangat spektakuler. Ada ibu-ibu dalam rangka Natal, maka mulai dari bulan Januari sudah ikut paket kue Natal, minuman Natal. Semua nanti diambil di bulan Desember dalam rangka Natal, menabung dari bulan Januari. Ada juga ibu-ibu yang ikut paket Natal, paket perabotan rumah, barang elektronik, dan semua itu nanti diambil pada hari Natal.
Karena itu semua tertuju pada Natal, pada kelahiran Yesus. Bahkan saudara-saudara, ketika dulu masih kecil, saat orang tua bikin kue, biasanya kalau bikin kue Natal, kue kering, itu aromanya sangat enak. Sedangkan aroma saja itu enak, apalagi ketika merasakan sendiri. Nah, saat itu saudara masih kecil, ketika anak-anak mau ambil kue, orang tua selalu katakan, ambil dulu tuh angus. Ambil dulu yang angus. Yang bagus-bagus itu mau taruh di toples, nanti makan Natal. Jadi memang fokusnya pada hari Natal, pada tanggal 25 Desember, pada hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan setiap tahun. Nah, karena itu saudara, Natal merupakan hari besar bagi umat Kristiani. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Natal itu hanya sebuah tradisi gereja yang dilaksanakan setiap tahun? Tentu tidak demikian. Karena Natal itu seperti yang saya katakan tadi, adalah bukti kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar, yang datang kepada kita umatnya untuk menebus segala dosa kita. Sekalipun dia harus menderita, Yesus harus disalibkan dan mati. Tapi dengan kebangkitannya menjadi bukti bahwa Allah telah menyelamatkan kita, mengaruniakan keselamatan dan hidup kekal. Bahkan dengan kebangkitan Yesus itu menjadi kemenangan bagi kita. Karena itu saudara, Natal dan Paskah, kelahiran dan kebangkitan itu bagaikan satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Punya dua sisi yang berbeda. Yesus lahir dan Yesus bangkit. Itu seperti mata uang. Kalau satu mata uang itu tidak ada, itu bukan uang, tidak sah. Tapi ketika mata uang itu punya dua sisi, semua ada, maka itulah uang, itulah yang sah, alat pembayaran yang sah. Maka demikian pun saudara, Natal dan Paskah, kelahiran, kedatangan, tetapi juga kebangkitan Yesus, itu adalah sah bagi kita, menjadi tanda bahwa kita dimenangkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, karena itu Natal punya makna tersendiri bagi kita. Pembacaan kita tadi saudara menjelaskan bagaimana saat Yesus lahir. Tuhan Yesus memakai Yusuf dan Maria. Satu keluarga menjadi sarana Allah hadir. Allah berinkarnasi menjadi manusia, menjumpai kita manusia berdosa. Nah, kita melihat bahwa Yusuf dan Maria, mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang tulus, yang betul-betul tidak membantah ketika Allah dengan perantaraan malaikat Gabriel datang menjumpai Maria, datang menjumpai Yusuf. Dan dengan kerendahan hati mereka menerima amanat ilahi ini. Menjadi keluarga, menjadi sarana Allah hadir bagi kita. Nah saudara yang kekasih, dikatakan pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Sehingga dikatakan bahwa Yusuf dan Maria, mereka dari Nazaret, Galilea, ke Yudea, ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Karena memang Daud adalah keturunan dari Raja Daud. Semua dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Sebagaimana yang dituliskan oleh kitab Injil. Karena itu saudara, Yusuf dan Maria harus jalan kaki, menempuh perjalanan dengan jarak yang panjang. Tapi mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut. Tapi mereka bersuka cita. Yang ada adalah kerendahan hati, adalah sukacita. Bahkan ketika tiba saat Maria dia akan melahirkan, dikatakan hanya di sebuah kandang. Dalam kesederhanaan, dalam kehinaan. Sehingga Yesus hanya dibungkus dengan kain lampin. Dibaringkan di palungan tempat makan hewan. Tapi itu adalah bukti nyata Allah mengasihi kita. Nah karena itu saudara yang kekasih, menjadi pesan bagi kita, mari kita belajar dari Yusuf dan Maria. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan segala rasa syukur, hidup dalam perjuangan.
Karena memang mereka dari Galilea ke Bethlehem, ke Yudea, itu perjuangan saudara. Tidak main-main. Karena itu juga saudara yang kekasih, ketika kita percaya kepada Yesus, dengan semua tantangan yang ada, dengan semua godaan yang ada, dengan semua problem pergumulan yang ada, hati kita tetap melekat kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bahwa Yesus telah memenangkan hidup kita. Yesus telah membasuh segala dosa kita. Sehingga kita harus berjuang mengalahkan semua godaan, semua cobaan yang ada. Apalagi di zaman modern sekarang ini, tantangan itu ada. Bukan cuma anak-anak muda yang ditantang. Keluarga-keluarga juga ditantang saudara. Suami istri. Ada cobaan-cobaan yang mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Tapi mari kita belajar seperti Yusuf dan Maria. Hidup dalam kesetiaan. Hidup rukun. Sehingga mereka dipakai Tuhan jadi sarana Allah hadir bagi kita manusia. Kita yakin keluarga-keluarga kita juga dipakai oleh Tuhan. Menjadi sarana Allah hadir bagi kita. Allah melawat kita dengan kasih setianya. Sehingga setiap keluarga Kristen di perayaan Minggu Advent, menyambut Natal, bahkan merayakan Natal, mari kita terus bersuka cita. Antara suami dan istri, kita hidup setia, kita hidup saling menghargai, kita hidup saling menghormati, kita saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Hidup rukun dan damai, itu diharapkan yang pertama-tama terjadi atau teralami dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan saudara, kita juga diingatkan, hidup itu harus berjuang. Seperti Yusuf dan Maria, mereka berjuang. Suami istri itu harus berjuang saudara. Mempertahankan kehidupan rumah tangga, menikmati berkat Tuhan. Itu harus melalui perjuangan. Tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini untuk menikmati kebahagiaan. Semua melalui perjuangan, bahkan melalui pengorbanan. Maka demikian pun kehidupan kita. Setiap rumah tangga berupaya agar supaya membangun kehidupan spiritual kita dengan berjuang hidup setia, taat dan takut akan Tuhan. Tapi juga harus berjuang, rajin, kerja keras, ulet. Agar supaya saudara, kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekalipun di masa pandemi sekarang ini. Tapi kalau kita berjuang, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan yang kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena kita yakin, ketika kita berserah kepada Tuhan Allah, dalam pergumulan apapun, ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, campur tangan dalam setiap apa yang kita hadapi. Karena itu saudara, menyambut dan merayakan Natal dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, bahkan dengan kesetiaan, bahkan juga dengan kesederhanaan. Suami istri, keluarga yang baku-baku baik, yang akan senantiasa merasakan kasih setia Tuhan, maka demikian pun itu akan teralami oleh keluarga, anggota keluarga yang lain. Hidup rukun dan damai itu menjadi makna Natal bagi kita. Hidup yang berjuang, hidup yang berusaha, hidup yang tetap setia kepada Tuhan Allah. Karena sekali lagi bahwa di zaman sekarang ini, sebagaimana nyanyian NNBT, dunia semakin berkabut, maka iman itu harus kita pertahankan. Iman kita harus kokoh. Bahkan kehidupan suami istri itu harus kuat, harus tetap berdoa, bahkan tetap bekerja keras agar supaya kita tidak ketinggalan. Artinya saudara, kita tetap menikmati hidup ini dengan sukacita. Karena hidup ini hanya satu kali. Bahkan kesempatan itu hanya satu kali, tidak akan terulang lagi. Ketika Tuhan memberi potensi bagi kita, memberi talenta, memberi kesempatan waktu bagi kita, mengerjakan segala sesuatu yang baik, kerjakanlah itu dengan tulus. Kerjakanlah itu dengan sukacita. Nikmatilah kehidupan ini. Karena hidup ini adalah hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Demikian pun suami istri seperti Yusuf dan Maria. Mereka bersyukur menerima kenyataan walaupun hina sederhana. Melahirkan di kandang domba, kandang binatang. Tapi mereka sangat bersukacita, diliputi sukacita.
Karena itu ketika orang-orang Majus datang, maka Yusuf dan Maria pun menunjukkan sukacita mereka. Maka itulah juga hidup kita. Menyambut dan merayakan Natal, kita harus bersukacita. Suami istri, kita harus bersukacita. Supaya betul-betul Natal itu punya makna, punya pesan tersendiri bagi kita. Natal akan senantiasa membawa kita ke arah hidup yang lebih baik lagi. Lebih semangat, bahkan lebih bersukacita, lebih rajin bekerja, dan lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami sebagai keluarga-keluarga Kristen akan senantiasa hidup seperti Yusuf dan Maria. Hidup bersyukur, hidup bersukacita, hidup dalam kerendahan hati, bahkan hidup dalam kesetiaan. Supaya damai sejahtera boleh teralami dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, tapi juga anggota keluarga yang lain, anak-anak cucu, tapi mereka juga yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk menerjemahkan kata firman-Mu di perayaan menyambut Natal dan merayakan Natal Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas dengan kerendahan hati bermohon kiranya Bapak Ibu sekalian dapat dukung terus channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video saya, tekan tanda subscribe, like, berikan komentar yang membangun, tapi juga bisa membagikan video-video saya di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin.